Halo anak-anak ibu yang baik, selamat pagi anak, salam sehat, salam jumpa dari ibu, tetap semangat ya nak, rajin-rajin belajar nak, tunjukkan dirimu bahwa kamu adalah seorang anak yang baik, yang taat pada orang tua ya. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat-Mu. Berkatilah kami ya Bapa yang mendengarkan pelajaran hari ini, yaitu tentang menghormati milik orang lain, agar kami mampu ya Bapa menghormati milik sesama kami. Ajari kami ya Bapa untuk tetap bersyukur atas apa yang kami miliki. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya, mari kita mulai pelajaran kita ya nak. Pada minggu yang lalu kita telah mempelajari yaitu tentang menghormati hidup ya. Sudah tahu anak ibu bagaimana cara menghormati hidup kan? Dan yang tidak menghormati hidup. Sekarang mari kita lihat menghormati milik orang lain. Setiap orang tentu memiliki berbagai barang pribadi, misalnya tas, buku, sepatu, sepeda, dan masih banyak lagi ya. Nah, jika orang lain atau teman mengambil salah satu barang milik kita tanpa izin, berarti ia tidak menghormati milik kita lagi. Iya, lihat gambar yang ibu buat nak. Maraknya tindakan kurang menghormati milik orang lain. Seperti pada gambar ini, merampas milik orang lain. Ya, seorang pencuri sedang bereaksi, hukuman bagi koruptor ya, dan juga merusak fasilitas umum. Itu sudah merupakan tindakan kurang menghormati milik orang lain. Orang-orang yang sengaja merusak fasilitas umum, merampas hak orang lain, atau mencuri secara nyata telah melanggar keadilan. Mereka yang melakukan perbuatan seperti itu berarti melakukan perbuatan tidak adil. Artinya, mereka tidak menghargai hak milik orang lain. Tindakan seperti itu merusak cara hidup dalam masyarakat dan akan menyebabkan kekacauan. Nah, mencuri adalah mengambil hak orang lain. Ya, perbuatan-perbuatan yang termasuk mencuri adalah mencuri uang atau barang, memeras sesama, riba, menunda-nunda membayar utang, tidak membayar hutang dan pinjaman, menjual barang busuk, korupsi, dan merusak barang milik orang lain secara sengaja. Maka perbuatan ini menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap hak pemilik orang lain yang bertentangan dengan hukum dan firman Allah, yaitu perintah yang ke-7 jangan mencuri, dan juga perintah yang ke-10 jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Maka apa penyebab berkembangnya sikap kurang menghormati milik orang lain? Ya, yaitu banyak faktor, antara lain pengaruh lingkungan, pengendalian diri yang kurang baik, pendidikan moral dalam keluarga dan sekolah yang kurang baik. Dan yang utama adalah karena iman mereka yang dangkal kepada Tuhan. Perbuatan tidak menghormati milik orang lain bertentangan dengan firman Allah. Perbuatan demikian adalah perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Maka anak-anakku yang baik, jangan pernah kamu mengingini milik orang lain. Hormatilah milik orang lain. Maka kita lihat sikap menghormati milik orang lain ya. Ada sebuah cerita pengemis tua mendapat hadiah 1,2 miliar. Kenapa? Karena si pengemis tua itu jujur. Kebetulan dia mengemis di jalannya, namanya Billy. Ternyata seorang yang bernama Sarah Darling, seorang wanita, memberikan koin kepada pengemis itu. Dan ternyata nggak sengaja berliannya jatuh, cincin berliannya jatuh. Dan si Sarah ini tidak tahu. Billy juga tidak menyadari. Tetapi tanpa kebetulan dia lihat, maka dia, oh ini berliannya. Maka kejujuran Billy menyentuh hati. Ya, dia pergi mengunjungi si Sarah dan suaminya. Pasangan tersebut segera menggalang bantuan online ya, dengan menulis itulah sentuhan hatinya si Sarah ini kepada pengemis itu.
dengan menulis cerita kejujuran seorang pengemis yang mau mengembalikan sebuah cincin berlian pada pemiliknya. Di kehidupan ini semua ada balasannya. Lihat si Billy, kebaikan hatinya ya sangat manis walaupun dia sendiri kesusahan. Dia membuktikan bahwa masih ada kebaikan di dunia ini. Dan contoh kebaikan itu adalah Willy. Ya. Maka seorang penyumbang menulis seperti ini. Di kehidupan ini semua ada balasannya. Billy, kebaikan hatimu sangat manis walaupun kamu sendiri kesusahan. Kamu membuktikan bahwa masih ada kebaikan di dunia ini. Kamu adalah contoh yang terbaik. Maka akhirnya dia mendapat uang itu terkumpul sampai 1,2 miliar karena kejujuran dan kebaikannya. Itulah sikap menghormati milik orang lain. Memikirkan dan memiliki sesuatu adalah hak setiap orang. Dengan apa yang ia dapat, seseorang dapat mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, kita wajib menghormati milik orang lain. Itu tadi perintah Tuhan ke-7 dan ke-10 adalah 10 perintah Allah yang berbunyi jangan mencuri dan jangan menginginkan milik sesamamu secara tidak adil. Bagaimana menghormati milik orang lain sesuai kitab suci? Yaitu dilarang mencuri dan menginginkan milik orang lain atau sesama. Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Di sana nanti boleh dibaca ya nak. Bagaimana firman Tuhan sangat menghormati milik orang lain dengan mengatakan jangan mencuri dan jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Iya. Allah menganugerahkan 10 perintah Allah pada manusia sebagai pedoman hidup. Allah menghendaki agar manusia hidup dengan mengamalkan dan melaksanakan pedoman hidup tersebut. Tujuannya adalah agar manusia hidup dengan rukun dan damai. Kehidupan yang rukun dan damai tersebut dapat tercapai apabila manusia menjalankan tugasnya sesuai dengan pedoman 10 perintah Allah. Mereka tidak mencuri sesuai kitab suci ya, tidak mengambil hak milik orang lain, tidak membunuh, menghormati orang tua, tidak iri terhadap orang lain, dan masih banyak lagi. Maka anak-anakku yang baik, di kehidupan ini juga kita sebagai manusia sangat dikehendaki Allah agar kita berpedoman pada 10 perintah Allah. Tujuannya agar semua manusia dapat hidup lebih baik. Sekian dan terima kasih.